Anda mungkin sering mendengar istilah orang terpilih atau jiwa terpilih. Bukan dalam konteks sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menyadari bahwa ada misi khusus, energi unik, dan tanggung jawab spiritual yang diberikan kepada Anda. Sebagai orang terpilih, jalan hidup Anda adalah sakral dan energi Anda sangat kuat. Namun tahukah Anda bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun? Mengungkapkan terlalu banyak hal justru dapat melemahkan perlindungan ilahi Anda dan memicu energi negatif yang tidak perlu. Mari kita renungkan sejenak. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang lebih besar? Bahwa Anda dilahirkan bukan hanya untuk sekadar menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi untuk memberikan dampak yang signifikan bagi dunia? Jika jawabannya ya, maka Anda mungkin termasuk dalam golongan orang-orang terpilih. Orang terpilih adalah mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang mampu merasakan getaran-getaran energi di sekitarnya, dan yang seringkali diberikan visi atau mimpi tentang masa depan. Mereka adalah para pembawa cahaya, penjaga kebijaksanaan, dan agen perubahan. Namun menjadi orang terpilih bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan kewaspadaan, kebijaksanaan, dan disiplin spiritual. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang terpilih adalah menjaga keseimbangan antara berbagi dan menyimpan. Di satu sisi, Anda mungkin merasa perlu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan energi Anda dengan dunia. Di sisi lain, ada hal-hal tertentu yang harus Anda simpan sendiri untuk menjaga keselarasan dan perlindungan spiritual Anda. Mengapa ini penting? Karena energi Anda sangat kuat, dan ketika Anda mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tetap rahasia, Anda bisa membuka diri terhadap energi negatif yang dapat mengganggu perjalanan spiritual Anda. Selain itu, tidak semua orang memiliki niat baik atau frekuensi yang sama dengan Anda. Beberapa mungkin mencoba memanfaatkan energi Anda untuk kepentingan mereka sendiri, sementara yang lain mungkin tidak siap atau tidak mampu memahami apa yang Anda alami. Ini bukan hanya tentang menjaga rahasia, tetapi juga tentang melindungi misi, energi, dan keselarasan spiritual Anda. Setiap poin yang akan kita bahas memiliki dasar spiritual dan psikologis yang kuat, dan saya akan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami namun mendalam. Jadi, bersiaplah untuk memasuki perjalanan yang penuh dengan wawasan dan pencerahan. Setiap orang terpilih memiliki misi dan tujuan hidup yang unik. Namun, mengungkapkan hal ini kepada orang yang salah bisa menjadi bumerang. Mengapa? Sebelum melanjutkan pembahasannya lebih dalam, tuliskan di kolom komentar 77 dan 99. Poin pertama, misi dan tujuan hidup Anda. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin telah diberikan visi atau mimpi yang besar tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup ini. Misi dan tujuan hidup Anda bukanlah sekadar keinginan pribadi, melainkan panggilan spiritual yang datang dari dalam diri Anda. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, sesuatu yang berkaitan dengan kontribusi Anda bagi dunia dan kemanusiaan. Namun salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang terpilih adalah mengungkapkan misi dan tujuan hidup ini terlalu dini atau kepada orang yang salah. Mengapa hal ini berbahaya? Pertama, tidak semua orang akan memahami atau mendukung visi Anda. Beberapa mungkin merasa terancam oleh ambisi Anda, sementara yang lain mungkin mencoba meragukan atau meremehkan mimpi Anda. Ketika Anda membagikan misi Anda kepada orang-orang seperti ini, energi negatif yang mereka pancarkan dapat memengaruhi keyakinan dan fokus Anda. Kedua, mengungkapkan misi Anda terlalu dini dapat mengundang energi kompetitif atau bahkan sabotase dari orang-orang yang tidak ingin melihat Anda sukses. Ingat, energi Anda sangat kuat, dan ketika Anda membagikan misi Anda kepada orang yang tidak tepat, energi itu bisa terdispersi atau bahkan disalahgunakan. Selain itu, ada aspek spiritual yang perlu dipertimbangkan. Misi dan tujuan hidup Anda adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sakral. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepada Anda oleh alam semesta atau Sang Pencipta, dan itu harus dihormati dengan cara yang bijaksana. Ketika Anda mengungkapkannya kepada orang yang tidak siap atau tidak memiliki frekuensi yang sama dengan Anda bisa membuka diri
terhadap gangguan energi negatif yang dapat menghambat perjalanan spiritual Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Simpanlah misi dan tujuan hidup Anda dalam hati. Biarkan itu tumbuh dan berkembang dalam keheningan, sampai waktunya tiba untuk diungkapkan kepada dunia. Gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Percayalah bahwa ketika waktunya tepat, alam semesta akan membuka jalan bagi Anda untuk menyatakan misi Anda dengan cara yang paling efektif dan berdampak. Poin kedua, kelemahan dan kerentanan Anda. Setiap manusia, termasuk Anda sebagai orang terpilih, memiliki kelemahan dan kerentanan. Ini adalah bagian alami dari keberadaan kita sebagai makhluk yang tidak sempurna. Namun sebagai orang terpilih, Anda memiliki tanggung jawab ekstra untuk menjaga kelemahan dan kerentanan ini agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Mengapa? Karena energi Anda yang kuat dan misi khusus yang Anda emban membuat Anda menjadi target bagi mereka yang mungkin ingin memanfaatkan atau bahkan menjatuhkan Anda. Kelemahan dan kerentanan Anda adalah bagian dari diri Anda yang paling rentan terhadap pengaruh negatif. Ketika Anda mengungkapkannya kepada orang yang salah, Anda membuka pintu bagi energi negatif untuk masuk dan mengganggu keseimbangan spiritual Anda. Misalnya, jika Anda mengungkapkan ketakutan atau keraguan Anda kepada seseorang yang tidak memiliki niat baik, mereka mungkin menggunakan informasi itu untuk memanipulasi atau melemahkan Anda. Ini bisa menghambat perjalanan spiritual Anda dan membuat Anda kehilangan fokus pada misi yang seharusnya Anda jalani. Selain itu, mengungkapkan kelemahan Anda secara terbuka juga dapat mengurangi aura otoritas dan kekuatan yang Anda miliki sebagai orang terpilih. Orang-orang cenderung melihat Anda sebagai pemimpin atau pembimbing spiritual, dan jika mereka melihat terlalu banyak kelemahan, mereka mungkin mulai meragukan kemampuan Anda. Ini bukan berarti Anda harus berpura-pura sempurna, tetapi lebih tentang memilih dengan bijak kepada siapa Anda membagikan sisi rentan Anda. Namun, ini tidak berarti Anda harus menyembunyikan kelemahan Anda sepenuhnya. Ada saat dan tempat yang tepat untuk membagikannya, terutama dengan orang-orang yang benar-benar Anda percayai dan yang memiliki frekuensi energi yang sama dengan Anda. Orang-orang ini akan memberikan dukungan, pemahaman, dan bimbingan yang Anda butuhkan untuk mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatan. Proses ini adalah bagian penting dari pertumbuhan spiritual Anda. Jadi, sebagai orang terpilih, bijaksanalah dalam memilih kepada siapa Anda membagikan kelemahan dan kerentanan Anda. Simpanlah hal-hal ini untuk diri sendiri atau bagikan hanya dengan orang-orang yang benar-benar memahami dan mendukung perjalanan spiritual Anda. Dengan cara ini, Anda melindungi energi dan misi Anda sambil terus tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Poin ketiga, pengalaman spiritual dan visi Anda. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin sering mengalami momen-momen spiritual yang luar biasa. Ini bisa berupa mimpi yang sangat jelas, penglihatan, perasaan intuitif yang kuat, atau bahkan peristiwa-peristiwa yang sulit dijelaskan secara logis. Pengalaman-pengalaman ini adalah bagian integral dari perjalanan spiritual Anda. Mereka adalah cara alam semesta atau Sang Pencipta berkomunikasi dengan Anda, memberikan petunjuk atau mempersiapkan Anda untuk misi yang lebih besar. Namun pengalaman spiritual dan visi Anda adalah hal yang sangat pribadi dan sakral, dan tidak semua orang perlu atau pantas mengetahuinya. Pertama, mari kita pahami mengapa pengalaman spiritual ini begitu penting. Mereka bukan sekadar halusinasi atau imajinasi belaka. Bagi Anda, ini adalah pesan yang mengandung makna mendalam, seringkali terkait dengan misi hidup Anda atau peringatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, Anda mungkin bermimpi tentang suatu tempat atau orang yang kemudian muncul dalam kehidupan nyata, atau Anda merasakan energi tertentu yang memandu Anda untuk mengambil keputusan penting. Pengalaman-pengalaman ini adalah bagian dari bahasa spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki frekuensi yang sama. Mengungkapkan pengalaman spiritual dan visi Anda kepada orang yang salah bisa berakibat buruk. Tidak semua orang memiliki kapasitas atau kesiapan untuk memahami apa yang Anda alami. Beberapa mungkin meremehkan atau bahkan menertawakan Anda, yang bisa membuat Anda merasa diragukan atau tidak dihargai.
Lebih buruk lagi, ada orang-orang yang mungkin mencoba memanipulasi atau mencuri energi spiritual Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Ingat, energi Anda sangat kuat, dan ketika Anda membagikan pengalaman spiritual Anda secara sembarangan, Anda membuka diri terhadap risiko energi negatif yang bisa mengganggu keseimbangan spiritual Anda. Selain itu, pengalaman spiritual Anda adalah bagian dari perjalanan pribadi Anda. Mereka adalah hadiah yang diberikan kepada Anda untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang. Ketika Anda mengungkapkannya kepada orang lain, terutama yang tidak memahami, Anda bisa kehilangan makna sejati dari pengalaman tersebut. Ini seperti membuka hadiah yang belum waktunya dibuka. Anda mungkin kehilangan keajaiban dan kekuatan yang seharusnya Anda rasakan secara penuh. Simpanlah pengalaman spiritual Anda dalam hati, biarkan mereka mengendap dan memberikan pelajaran yang mendalam sebelum Anda memutuskan untuk membagikannya, jika memang perlu. Pengalaman spiritual dan visi Anda adalah alat untuk membimbing Anda, bukan untuk dipamerkan. Mereka adalah kompas yang membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Ketika Anda terlalu banyak membagikannya, Anda bisa kehilangan fokus dan energi yang seharusnya digunakan untuk menjalankan misi Anda. Jadi, bijaksanalah dalam memilih dengan siapa Anda berbagi. Bagikan hanya dengan orang-orang yang benar-benar Anda percayai, yang memiliki frekuensi yang sama, dan yang mampu memberikan dukungan positif tanpa menghakimi atau memanfaatkan Anda. Dengan menjaga pengalaman spiritual dan visi Anda tetap pribadi, Anda melindungi energi dan misi Anda, sekaligus memastikan bahwa Anda tetap selaras dengan jalan spiritual yang telah ditetapkan untuk Anda. Ini bukan tentang menyembunyikan kebenaran, tetapi tentang menghormati kesakralan perjalanan Anda dan memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah yang penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Poin keempat, rencana dan strategi Anda. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin memiliki rencana dan strategi besar yang dirancang untuk mengubah hidup Anda, membantu orang lain, atau bahkan mengubah dunia. Rencana ini bisa berupa proyek spiritual, bisnis, karya seni, atau inisiatif sosial yang memiliki dampak signifikan. Namun, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang terpilih adalah terlalu cepat atau terlalu banyak membagikan rencana dan strategi mereka kepada orang lain. Mengapa hal ini berbahaya? Pertama, energi Anda sangat kuat, dan ketika Anda mengungkapkan rencana Anda, energi itu bisa terdispersi atau bahkan disalahgunakan. Bayangkan rencana Anda seperti benih yang baru saja ditanam. Jika Anda terlalu sering membuka tanah untuk melihat apakah benih itu sudah tumbuh, Anda justru mengganggu proses pertumbuhannya. Demikian pula, ketika Anda terlalu sering membicarakan rencana Anda, energi yang seharusnya digunakan untuk mewujudkannya justru terbuang percuma. Selain itu, ada risiko bahwa orang lain mungkin mencoba mencuri ide Anda atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, tidak semua orang akan mendukung rencana Anda. Beberapa mungkin merasa terancam oleh ambisi Anda, sementara yang lain mungkin meragukan kemampuan Anda untuk mewujudkannya. Ketika Anda mengungkapkan rencana Anda kepada orang-orang seperti ini, Anda membuka diri terhadap energi negatif yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan usaha Anda. Ingatlah bahwa sebagai orang terpilih, Anda memiliki visi yang mungkin sulit dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, lebih baik menjaga rencana Anda dalam hati sampai waktunya tiba untuk diungkapkan kepada dunia. Ketiga, ada kekuatan dalam keheningan. Ketika Anda menyimpan rencana dan strategi Anda untuk diri sendiri, Anda memberi ruang bagi energi kreatif dan spiritual Anda untuk berkembang. Ini adalah waktu untuk merenungkan, memperbaiki, dan menyempurnakan rencana Anda tanpa gangguan dari luar. Keheningan juga memungkinkan Anda untuk tetap fokus dan disiplin, karena Anda tidak terganggu oleh opini atau kritik dari orang lain. Keempat, mengungkapkan rencana Anda terlalu dini dapat memicu rasa puas diri yang palsu. Ketika Anda membagikan rencana Anda kepada orang lain dan menerima pujian atau pengakuan, otak Anda mungkin mengira bahwa Anda sudah mencapai tujuan, padahal sebenarnya belum. Ini dapat mengurangi motivasi Anda untuk benar-benar mewujudkan rencana tersebut.
Sebaliknya, ketika Anda menyimpan rencana Anda dalam hati, Anda tetap termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan Anda tanpa terganggu oleh faktor eksternal. Poin kelima, hubungan dan ikatan spiritual Anda. Hubungan dan ikatan spiritual adalah salah satu aspek paling sakral dalam perjalanan hidup seorang yang terpilih. Ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan koneksi yang terjalin di tingkat jiwa, seringkali melampaui batas ruang dan waktu. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin memiliki hubungan khusus dengan orang-orang tertentu. Entah itu pasangan hidup, mentor, teman seperjalanan, atau bahkan sosok spiritual yang membimbing Anda dari alam lain. Hubungan ini adalah bagian integral dari misi dan perjalanan spiritual Anda. Namun justru karena sifatnya yang begitu dalam dan personal, hubungan ini tidak boleh diungkapkan kepada sembarang orang. Mengapa? Karena hubungan dan ikatan spiritual Anda mengandung energi yang sangat kuat dan unik. Ketika Anda membagikan detail tentang hubungan ini kepada orang yang tidak memahami atau tidak memiliki frekuensi yang sama, energi tersebut bisa terdispersi atau bahkan disalahgunakan. Misalnya, jika Anda bercerita tentang ikatan spiritual dengan pasangan hidup Anda kepada orang yang iri atau tidak suka, mereka mungkin secara sadar atau tidak sadar mengirim energi negatif yang dapat mengganggu harmoni hubungan Anda. Selain itu, tidak semua orang mampu memahami konsep ikatan spiritual. Beberapa mungkin meremehkannya, sementara yang lain mungkin malah merasa terancam atau cemburu. Selain itu, hubungan spiritual seringkali melibatkan rahasia dan pesan yang hanya dimaksudkan untuk Anda dan orang tersebut. Mengungkapkannya kepada orang lain bisa berarti melanggar kepercayaan dan kesakralan ikatan tersebut. Bayangkan jika Anda memiliki mentor spiritual yang membimbing Anda melalui mimpi atau meditasi. Jika Anda membagikan detail tentang bimbingan ini kepada orang yang tidak tepat, hal itu bisa mengganggu aliran energi dan bahkan menghambat proses pembelajaran Anda. Ingat, beberapa hal hanya dimaksudkan untuk tetap menjadi rahasia antara Anda dan Sang Pencipta, atau antara Anda dan orang-orang yang terlibat dalam ikatan tersebut. Selanjutnya, menjaga hubungan dan ikatan spiritual tetap privat juga membantu Anda mempertahankan fokus dan integritas spiritual. Ketika Anda terlalu banyak membicarakan hubungan ini, Anda bisa terjebak dalam drama atau opini orang lain yang tidak relevan dengan perjalanan Anda. Misalnya, jika Anda bercerita tentang visi atau pesan yang Anda terima dari sosok spiritual, orang lain mungkin mencoba menafsirkannya sesuai dengan perspektif mereka sendiri, yang bisa mengalihkan Anda dari pesan asli yang seharusnya Anda terima. Dengan menyimpan hal ini untuk diri sendiri, Anda memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar dan tidak terganggu oleh energi atau pendapat eksternal. Hubungan dan ikatan spiritual adalah anugerah yang harus dihargai dan dilindungi. Ini adalah bagian dari kekuatan dan keunikan Anda sebagai orang terpilih. Dengan menjaga kerahasiaannya, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menghormati kesakralan ikatan tersebut. Biarkan hubungan ini tumbuh dan berkembang dalam keheningan, jauh dari gangguan dan energi negatif. Ketika waktunya tepat dan jika memang perlu, Anda bisa membagikan sebagian dari pengalaman ini kepada orang-orang yang benar-benar Anda percayai dan yang memiliki frekuensi yang sama dengan Anda. Namun ingatlah bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Terkadang, kekuatan terbesar justru terletak pada apa yang kita simpan dalam hati. Mari sejenak kita renungkan bersama. Sebagai orang terpilih, jalan hidup Anda adalah sakral dan energi Anda sangat kuat. Anda telah diberikan misi, visi, dan ikatan spiritual yang unik yang menjadikan Anda bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Namun ingatlah bahwa kekuatan terbesar Anda tidak hanya terletak pada apa yang Anda lakukan, tetapi juga pada apa yang Anda pilih untuk tidak lakukan, yaitu mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Menjaga kerahasiaan bukanlah tentang menyembunyikan diri atau merasa lebih unggul dari orang lain. Ini adalah tentang menghormati kesakralan perjalanan Anda, melindungi energi Anda, dan memastikan bahwa misi Anda tetap berada di jalur yang benar. Ketika Anda memilih untuk tidak mengungkapkan hal-hal tertentu, Anda sebenarnya sedang memperkuat perlindungan ilahi di sekitar Anda. Anda sedang memastikan bahwa energi Anda tetap murni
dan terfokus, siap untuk digunakan ketika waktunya tiba. Mari sejenak kita renungkan bersama. Sebagai orang terpilih, jalan hidup Anda adalah sakral dan energi Anda sangat kuat. Anda telah diberikan misi, visi, dan ikatan spiritual yang unik yang menjadikan Anda bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Namun ingatlah bahwa kekuatan terbesar Anda tidak hanya terletak pada apa yang Anda lakukan, tetapi juga pada apa yang Anda pilih untuk tidak lakukan, yaitu mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Menjaga kerahasiaan bukanlah tentang menyembunyikan diri atau merasa lebih unggul dari orang lain. Ini adalah tentang menghormati kesakralan perjalanan Anda, melindungi energi Anda, dan memastikan bahwa misi Anda tetap berada di jalur yang benar. Ketika Anda memilih untuk tidak mengungkapkan hal-hal tertentu, Anda sebenarnya sedang memperkuat perlindungan ilahi di sekitar Anda. Anda sedang memastikan bahwa energi Anda tetap murni dan terfokus, siap untuk digunakan ketika waktunya tiba. Ingatlah, tidak semua orang akan memahami perjalanan Anda. Tidak semua orang akan siap menerima kebenaran yang Anda bawa. Dan itu tidak masalah. Anda tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap setia pada diri sendiri, pada misi Anda, dan pada Sang Pencipta yang telah memilih Anda untuk peran ini. Biarkan energi Anda berbicara melalui tindakan, melalui kehadiran, dan melalui cinta yang Anda sebarkan kepada dunia. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu hal. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk lebih menghargai dan melindungi perjalanan spiritual Anda? Mungkin itu berarti berhenti membagikan terlalu banyak hal di media sosial, atau memilih untuk lebih selektif dalam memilih orang-orang yang Anda percayai. Apapun itu, lakukan dengan penuh kesadaran dan cinta. Karena ketika Anda melindungi energi Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memastikan bahwa Anda bisa memberikan yang terbaik bagi dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe dan berlangganan. Anda tidak hanya mendukung saya untuk terus membuat konten yang bermanfaat, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya di masa depan. Jika video ini memberikan nilai tambah bagi hidup Anda, jangan ragu untuk mengirim super thanks. Dukungan Anda sangat berarti dan akan membantu channel ini terus berkembang. Selain itu, Anda bisa meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalaman atau refleksi Anda. Jangan lupa untuk share video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dengan membagikan video ini, Anda bisa menjadi saluran kebaikan dan inspirasi bagi mereka.